Selamat malam teman-teman. Ya, sudah lama saya tidak upload lagi video. Tapi ini saya akan upload lagi. Jadi teman-teman tenang saja. Semester baru, tahun yang baru, dan teman-teman harusnya punya semangat yang baru juga ya. Jadi untuk semester ini kita akan belajar mengenai lingkaran, dimana saya akan ajarin basic skillnya dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman menganggap lingkaran itu susah, sebenarnya tidak sepenuhnya benar sih sebenarnya teman-teman. Jadi lingkaran itu sebenarnya susah karena teman-teman basic skillnya itu lupa gitu ya. Nah, nanti sebelum setiap pelajaran submateri itu akan saya ajarkan basic skill apa yang dipakai pada submateri atau bahkan di materi itu. Nah, di sini kita akan belajar mengenai persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran itu bentuknya ada 3 sebenarnya teman-teman ya. Ada yang dia berpusat di 0,0, ada yang berpusat di A, B. Hanya saja bentuk umum ya yang biasa dipakai itu nanti hanya 1. Nah, seperti apa bentuknya? Mari kita lihat dan kita simak video ini. Nah, yang pertama, karena topiknya lingkaran, kita tidak afdol kalau misalkan kita tidak kenal siapa itu lingkaran. Nah, lingkaran itu apa sih sebenarnya? Oke, kalau teman-teman lihat lingkaran ya pasti udah familiar lingkarannya seperti itu. Cuman apa definisinya? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama atau jari-jari terhadap suatu titik tertentu yang kita namakan itu titik pusat. Jadi teman-teman, titik-titik di samping-sampingnya itu sehingga berbentuk lingkaran seperti yang ini. Nah, ini itu adalah titik. Sebenarnya itu kan titik-titik yang kumpulnya sama ya teman-teman. Cuman jaraknya itu kenapa bisa sama? Nah, itulah lingkaran. Jadi uniknya lingkaran itu seperti itu. Jadi dia yang berjarak sama dengan titik tertentu yang kita sebut sebagai titik pusatnya. Nah, di persamaan lingkaran ini nanti kita akan menemukan bagaimana cara kok bisa sih persamaan seperti itu, apa sih dasarnya. Nah, tanpa teman-teman sadari, dasarnya itu sudah pernah teman-teman pelajari baik di SMP dulu. Apa sih? Nah, masih ingat teman-teman cara menemukan jarak daripada 2 titik? Jarak dari 2 titik gimana ya Pak ya? Ada yang masih ingat nggak? Lupa. Ya, biasa kalau udah libur dan makan kue nastar itu lupa. Nah, saya akan bantu nih teman-teman untuk review dikit nih. Seandainya kita punya diagram Cartesius seperti ini ya. Nah, ini agak jelek nih, tapi dimaklumin ya teman-teman. Misalnya kita punya koordinat di sini adalah 1,1 di sini ya. Kemudian kira-kira berapa lagi ya teman-teman? Di sini 3 deh. Kemudian di sini saya tarik garis putus-putus sampai di sini dengan 4. Kita gambar kira-kira seperti ini ya teman. Di sini titik potongnya kita hubungkan dengan sebuah ruas garis. Nah, di sini koordinatnya apa? Kita sebut sebagai 4,3. Sementara di sini 1,1. Nah, teman-teman pasti tahu dong berapa sih jarak daripada yang sel lingkaran ini dengan ketika ini saya tarik garis putus-putus dan berpotongan dengan si garis putus-putus yang dengan skala 4 ini. Nah, ada yang tahu nggak ini berapa nilainya? Iya, berapa? 3 Pak. Kenapa 3? Karena jarak antara 1 ke 4 itu adalah 3. Benar ya? Nah, teman-teman, kalau misalkan saya tanya di sini berapa sih jaraknya? Nah, teman-teman pasti tahu dong. Berapa? 2 Pak. Karena jarak 1 ke 3 itu 2. Nah, teman-teman tahu nih di situ 3, di situ 2. Nah, teman-teman perhatikan. Di garis yang datar ini itu kan kita sebut sebagai sumbu X. Benar ya? Atau garis yang tegak ini kita sebut sebagai sumbu Y. Nah, 3 itu kan dia sejajar daripada dengan sumbu X, dan 2 itu juga sejajar dengan sumbu Y. Yang sama aja, kita dapat 3 itu dari mana? 4 kurang 1. 2 dari mana? Dari 3 kurang 1. 4 dengan 1 itu nilainya berada di sumbu X, dan 3 dikurang 1 juga berada di sumbu Y. Nah, sama aja dengan kita mencari apa? Misalkan nih, saya kasih A, di sini B, dan di sini C. Berapa si BC? Nah, BC sama aja dengan apa? Delta X. Ya enggak? Kemudian kalau misalkan AC apa? AC adalah delta Y. Gimana delta Y? Delta Y itu adalah sama aja dengan apa nih? Seandainya 4 ini adalah X2, 1 adalah X1. Nah, sama aja dengan apa? Delta X ini yang BC adalah 4 dikurangi 1. Dapatnya berapa? 3. Kemudian AC di sini 2
2 dapatnya dari mana? 3 kurang 1 dapatnya 2. Nah, seandainya nih kita punya tadi skala-skalanya adalah ketika semua nilai di sumbu X ini kita ganti nih dengan si siapa? X1, Y1. Nah, maka berakibat apa? Nanti kita akan gambar lagi. Tetapi kita selesaikan ini dulu. Kan saya minta tadi berapa sih jarak dari dua titik. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah tahu nih dari BC di sini 3, AC di sini 2, kita tahu ini segitiganya apa? Benar, siku-siku. Maka kita bisa menggunakan konsep daripada Pythagoras yang bagaimana cara mencarinya? AB itu sama aja dengan akar daripada BC pangkat 2, karena ditanya sisi miring maka ditambah dengan sisi tegaknya. Nah, BC kuadrat itu sama aja dengan apa? Delta X tadi ditambah AC tadi apa? Delta Y. Dimana kalau delta X tadi adalah 4 kurang 1, ini saya kuadratkan ditambah saya turun sedikit 3 kurang 1 saya kuadratkan. Berapa nilainya ini? 3 ditambah 2. Akar daripada berapa nih? Oh, ini harusnya dikuadratin, Pak. Iya ya, ini harusnya dikuadratin, teman-teman. Ya, di sini saya salahnya di sini nih. Ya, jadi kita lupa tuh untuk mengkuadratkan. 4 dikurangi 1 3. 3 dikuadratin 9 ditambah 3 dikurangi 2 dikurangi 1 adalah 2 dikuadratin 4. 9 tambah 4 berapa? Iya, akar 13. Jadi akar 13 adalah jarak dari B ke A, akar 13. Nah, panjang itu akar 13. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita tidak menggunakan angka, maksudnya Pak, ya kita menggunakan yang namanya huruf saja. Maksudnya bagaimana? Ya, misalkan nih kita punya gambar yang sama ya, tapi kita tidak menggunakan angka 1,1, melainkan kita menggunakan huruf saja. Contohnya seperti ini. Aduh, dia mulai error nih teman-teman. Maaf ya. Di sini kita gambar lagi. Nah, diagram kartesius ya. Di sini adalah sumbu X, di sini sumbu Y. Dimana misalkan nih teman-teman, saya tarik di sini itu X1, di sini adalah X2. Nah, kemudian di sini adalah Y1, di mana di sini adalah Y2. Di mana X1 dan Y1 itu berpasangan dan Y2 dan X2 itu berpasangan. Kondisinya sama persis dengan kondisi di sampingnya. Ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, ini adalah koordinatnya apa? X2, Y2, dan di sini adalah X1, Y1. Ya kan? Nah, bagaimana kita mencari si ini dengan si ini? Nah, bagaimana kalau tadi 4 kurang 1, maka mencari ini adalah apa? X2 dikurangi X1. Sementara yang ini adalah Y2 dikurangi Y1. Bagaimana cara mencari sisi miringnya? Maka sisi miring itu sama aja dengan akar daripada, nah apa nih? X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Pak, pertanyaan, boleh nggak Y2 nya dulu dikurang Y1? Boleh saja ya Pak, tapi misalkan X2 dikurang, itu kan X2 dikurang X1 tuh Pak, boleh nggak X1 dikurang X2? Sebenarnya karena dia dikuadratkan ketika dia di dalam sini, itu boleh-boleh saja teman-teman ya, itu sah-sah saja. Jadi mau teman-teman X1 dikurang X2 atau Y1 kurang Y2 itu boleh. Nah, tetapi kalau misalkan di sini Pak, misalkan di sini saya mengurangin X1 dikurangi X2, apakah boleh? Nah, menurut teman-teman boleh nggak ya? Misalkan di sini 1, di sini 4, terus 1 dikurangi 4 berapa? Negatif 3. Menurut teman-teman ada nggak ya panjang itu negatif? Coba dijawab sendiri ya. Tapi ketika di dalam ini itu boleh dan itu sah. Oke, gimana? Paham sampai di sini? Karena abis ini kita akan masuk ke persamaan lingkaran. Ini masih basic skill, karena ketika kita mencari persamaan lingkaran, kita akan menggunakan basic skill daripada materi ini. Bagaimana kita mencari jarak daripada dua titik? Kita pakai ini. Bisa? Oke, sekarang kita akan masuk ke persamaan lingkaran yang saya bilang di awal tadi. Nah, di sini sudah disajikan nih persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0. Bentuk persamaannya seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya tahu Pak, karena saya pernah lihat di Google. Oke, tapi teman-teman tahu nggak dari mana dasarnya kenapa dia bisa seperti itu? Nah, itu Pak. Ya biasa saya itu nggak tahu. Saya tuh hanya biasa lihat-lihat aja. Cuman kalau dari mananya itu ya wassalam sih Pak. Oke. Saya akan kasih tahu ya. Kita akan sharing bagaimana sih kok bisa dari situ atau bisa menjadi itu tuh persamaannya. Ayo teman-teman, kalau misalkan lihat di Google persamaan lingkarannya apa? Apa? Iya, ini.
X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Benar nggak sih? Ketika dia itu di titik 0,0. Tapi teman-teman sadar nggak bagaimana cara mendapatkan ini ya dari sini dengan basic skill yang sudah kita pelajari tadi, si jarak daripada dua titik. Udah tahu? Gampang Pak. Kan di sini pusatnya 0,0 nih Pak. Oke, terus dan di sini kan dia itu titiknya di sini ketika ditarik jari-jari dan berpotongan dengan keliling lingkarannya ini. Nah, kita ambil titiknya di situ X, Y. Berarti kan di sini adalah absisnya bukan absis, skalanya adalah X ya. Dan wow, dia penanya hilang teman-teman. Bentar ya. Nah, oke. Sorry. Oke nih. Nah, di sini X berarti di sini adalah Y-nya. Benar ya? Nah, terus gimana kita menentukan nilainya? Nah, teman-teman masih ingat basic skill yang tadi? Yang mana? Yang jarak daripada dua titik. Nah, teman-teman, bagaimana cara mencari? Saya dekatkan ya teman-teman. Mencari panjang sisi ini. Ya. Dan panjang sisi ini. Nah, kalau sisi yang saya bintangin ini, yang sekarang saya bintangin itu kan dia sejajar dengan apa? Sumbu X. Dan yang saya kotakin ini dia sejajar dengan sumbu Y. Artinya apa? Mencari panjang sisi yang sejajar dengan sumbu X adalah si skala yang paling, kan semakin ke kanan tuh semakin besar ya teman-teman. Berarti kan dia dikurangi dengan yang paling kiri. Yang paling kiri berapa? 0. Maka X kurang 0. Atau bisa kita sebut di sini lah delta X ya. Sementara untuk yang tegak ini semakin ke atas kan semakin tinggi. Berarti kan yang besar dikurangi kecil. Berarti yang besar apa? Di sini adalah Y dan yang kecil adalah 0. Maka di sini Y kurang 0 atau kita sebut sebagai delta Y. Nah, sekarang bagaimana cara mencari si R ini dari sini sampai sini? Berapa panjangnya? Kayak apa? Pitagoras. Kenapa? Karena mereka di sini adalah tegak lurus. Jadi kita bisa boleh pakai Pitagoras. Nah, misalkan nih kita sebut aja di sini P ya, di sini O. Maka OP itu sama aja dengan, nah di sini adalah Q ya teman-teman. Sama aja dengan OQ ditambah QP kita kuadratkan dan jangan lupa di akar. Nah, seperti ini. Nah, OQ tadi adalah delta X, maka kita ganti di sini adalah delta X kuadrat ditambah QP adalah delta Y kuadrat. Sementara di sini bagaimana delta X? Delta X di sini adalah kita ganti dengan X kurang 0 ditambah apa nih? Delta Y-nya adalah Y kurang 0 gitu ya. Nah, di sini kan kalau 0 itu kan sama aja kita nggak usah nulis ya teman-teman. Jadi nggak ditulis pun nggak masalah, maknanya juga 0 ya teman-teman. Jangan lupa kuadratnya, maka sama aja dengan akar daripada X kuadrat ditambah Y kuadrat. Boleh ya saya tulis ini, di sini adalah OP. Nah, OP tadi apa? Si R. Nah, OP ini kita ganti R. Lupa aku nggak sama bentuknya dengan yang di atas. Nah, teman-teman ingat ya teman-teman, R di sini itu kan sama dengan akar. Bagaimana cara supaya akarnya tidak supaya hilang ya? Kita kuadratkan. Maka menjadi apa? R kuadrat sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Inilah bentuk umum ketika titik pusat lingkaran itu di 0,0. Oke, sampai sini paham dari mana dasarnya? Dari situ. Nah, sekarang di sini ada contohnya nih. Tentukan bersama lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik 3,4. Oke. Ada yang bisa? Ini dia pusatnya di 0,0. Berarti kita pakai bentuk yang mana nih? Yang X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, pusatnya kan 0,0 ya teman-teman ya. Nah, melalui titik 3,4. Oke. Ketika kita mau mencari sebuah persamaan lingkaran, kita harus tahu dua komponen. Apa? Pusat dan jari-jari. Di sini pusatnya kita sudah tahu, yakni 0. Nah, sekarang bagaimana kita mau mencari jari-jarinya? Jadi aturan penting yang teman-teman harus ingat adalah ketika kita mau mencari persamaan lingkaran, kita harus tahu dulu jari-jarinya beserta pusatnya. Nah, ada yang tahu teman-teman berapa jari-jarinya? Pak, kita gunakan basic skill yang tadi dong. Ya, kita bisa gunakan basic skill yang tadi. Yang seperti apa? Nah, teman-teman sekarang tahu nih. Kita ecek-ecek yang gambarnya ini pusatnya 0,0 ya.
kemudian ada titik di sini dilalui oleh lingkaran. Misalkan titiknya di sini itu adalah 3,4. Bagaimana kita menentukan persamaan lingkaran? Tadi saya bilang harus tahu titik pusatnya. Sudah, yaitu 0,0. Jari-jarinya, apakah kita sudah tahu? Belum. Kita bisa menggunakan basic skill yang sudah kita asah tadi untuk mendapatkan jari-jari. Ya enggak? Oh iya juga ya Pak ya. Berarti kalau misalkan si 0,0 ini saya tarik garis seperti ini, berarti kalau di sini berapa? Ya. Nah, inilah kalau misalkan kita tidak menggambar dengan baik ya teman-teman. Kita gambar dengan baik di sini. Nah, misalkan nih saya gambar seperti ini teman-teman. Mohon maaf kalau kurang baik. Di sini adalah 0,0 ya teman-teman. Ini saya gambar, maaf, 3,4. Kira-kira skalanya di sini ya teman-teman. 3,4 itu di sini 3. Di sini agak dikit lah 4. Taruh di sini. Nah, di sini. Nah, dia itu dilewati gini teman-teman. Ya, ini ya, kira-kira seperti ini. Nah, di sini kita tarik garis seperti ini kan jari-jari. Mohon maaf ini lingkarnya agak enggak balance ya teman-teman ya. Harusnya dia balance. Atau kita pakai ini aja deh. Kita pakai ini. Nah, kita pakai lingkaran yang di sini biar lebih enak ya teman-teman. Nah, ini lebih bagus nih teman-teman. Ups, dia jadi oval. Oke, di sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, better ya teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini titik 3,4-nya. Oke, di sini ya. Bagaimana kita mencari jari-jari ini? Iya, kita pakai yang tadi. Di sini kan 0 ya teman-teman ya. Kita bisa mencari menggunakan Pitagoras. Misalkan di sini adalah P. Di sini OP ya teman-teman. Maka di sini Q. Nah, Q lagi. OQ itu sama aja dengan berapa? Panjangnya 3 dikurangi 0 atau 3. Dan PQ berapa? Sama aja 4 kurang 0 atau 4. Nah, sekarang bagaimana cara mencari OP? OP sama aja dengan akar daripada OQ kuadrat ditambah PQ kuadrat. OQ adalah 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. Oke, sekarang berapa nilainya? Akar daripada 9 tambah 16 akar 25 yaitu 5. Ini OP adalah R. Kita sudah mendapatkan R-nya, jari-jari dapat. Berarti bagaimana cara menentukan persamaan lingkaran? Nah, persamaan lingkaran itu gampang. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Oke. Nah, kapan dikatakan sebuah itu menjadi persamaan lingkaran yang sempurna dan lengkap? Ketika kita mengetahui jari-jarinya. Pak, X-Y-nya gimana? X-Y-nya tuh banyak sekali, bebas. Yang penting kita tahu jari-jarinya. Oke. Nah, sekarang teman-teman lihat nih. Jari-jarinya tadi berapa? Kita dapat 5. Tinggal kita substitusikan aja menjadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Inilah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik 3,4. Begitu. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Seperti itu cara. Oke, halo teman-teman. Balik lagi nih. Kita akan bahas mengenai persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Nah, tadi kan 0,0 tuh, sekarang yang di A, B. Apa sih bedanya, Pak? Sebenarnya nggak beda. Hanya 0 tadi diganti A dan B. Artinya, kan tadi kita menemukan X kurang 0 dan Y kurang 0 tuh, ya kan? Yang kita di atas kalau kita teman-teman lihat nih. Oh iya, nih X kurang 0 dan Y kurang 0. Nah, 0-nya ini tidak hilang kalau di sini. Jadi diganti A dan B. Hah, bagaimana? Oke, kita langsung aja. Karena kita sudah punya basic, harusnya kita harus bisa lebih cepat nih teman-teman ya. Nah, di sini kan teman-teman tahu nih pusatnya itu adalah A, B dan di sini adalah titik X, Y teman-teman. Nah, teman-teman kalau kita tarik garis di sini, ya seperti tadi tegak lurus ya di sini ya. Berarti misalkan kita kasih nama di sini adalah A, di sini adalah P, di sini dan B, teman-teman ya. Nah, berapa panjang AB? Ada yang tahu? Iya, X kurang A kecil. Berapa panjang PB? Iya, maka adalah nih Y kurang B. Nah, maka panjang AP apa ya? Panjang AP itu kan pakai Pitagoras ya. AP adalah PB pangkat 2 ditambah dengan AB pangkat 2. Loh Pak, kok Bapak Y-nya dulu? Kenapa di atas tadi X-nya dulu? Sebenarnya bebas ya teman-teman. Mau Y-nya dulu, mau X-nya itu bebas. Tapi karena biar kita seragam, maka kita ganti aja deh. Biar X-nya dulu ya. Ini kan Y-nya dulu nih. Nah, maka saya balik teman-teman. Jadi AB dikuadratin ditambah dengan PB dikuadratin. Nah, AB dikuadratin berapa? AB tadi adalah XA. Maka di sini XA saya pangkatkan 2 ditambah PB yakni
ini adalah Y kurang B. Nah, di sini aja bedanya. Kalau tadi 0, di sini ada B. Nah, kemudian di sini adalah akar dari apa? AP tadi apa? R. Nah, R. Nah, teman-teman, berarti R sama dengan akar dari X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2. Nah, karena kita nggak mau ada akarnya, maka kita kuadratkan. Biar pangkat 2 semua nih. Maka sama aja dengan R pangkat 2 sama dengan XA pangkat 2 ditambah Y dikurang B pangkat 2. Inilah bentuk daripada persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Sampai sini paham ya? Ya tadi 0 diganti A, B. Oke, kita praktek langsung. Karena kalau saya nggak praktek itu saya nggak ngerti, Pak. Oke, sebelahnya ada sisipannya. Nah, di sini pertanyaan. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 1,3 dan melalui titik 4, -1. Artinya dilalui adalah titik itu berada pada keliling lingkaran. Keliling lingkaran yang mana sih, Pak? Nih, titik-titik di sini. Nih. Nah, itu keliling lingkaran tuh. Berarti dia dilalui oleh lingkaran. Bukan di dalam, bukan di luar, tapi pas di lintasannya. Nah, itu ya artinya melalui. Nah, teman-teman kalau kayak gitu gimana? Gimana ya, Pak ya? Saya juga bingung. Nah, ingat clue dari saya di atas. Ketika kita menentukan persamaan lingkaran, kita butuh apa? Saya tahu, Pak. Apa? Titik pusatnya dulu. Oke, titik pusatnya. Dan apa? Saya, Pak, jari-jarinya. Kita hanya perlu 2 clue ini, kita bisa menyusun persamaan lingkaran. Dan sekarang kita kumpulkan dulu. Pertama, titik pusatnya apakah teman-teman tahu? Saya tahu, Pak. 1,3. Taruh di sini. Dapat ya? Kemudian kita tahu nih, apakah kita tahu jari-jarinya? Aduh, jari-jarinya ya, Pak. Jari-jarinya saya enggak tahu, Pak. Nah, berarti kita tidak tahu jari-jarinya. Dan kita wajib adalah mencari tahu berapa. Nah, teman-teman, pusatnya itu adalah A, B ya, teman-teman. Kalau kita langsung pakai yang ini nih, cara cepatnya nih. Saya ajarin cara yang enak nih. Di sini adalah persamaannya. Ketika lingkaran itu berpusat di A, B. Berpusat di A, B berarti ini adalah pusatnya. Nah, kalau di sini 1,3, maka 1,3 satunya itu A, 3-nya B. Kok 3-nya 3? 3-nya B, ya kan? Ya enggak sih? A itu untuk X, B itu untuk Y. 1 itu adalah X, 3 itu adalah Y. Benar ya? Nah, sekarang teman-teman, kalau dari persamaan ini A-nya yang mana, B-nya yang mana nih? Sudah jelas sekali. A-nya yang ini, B-nya yang ini. Teman-teman pasti udah ketebak dong berapa nilai A dan B-nya. Ya. Kalau saya boleh tuliskan ini menjadi R pangkat 2 sama dengan buka kurung X dikurangi 1, saya pangkatkan 2 ditambah Y dikurangi 3, saya pangkatkan 2. Kenapa? Karena 1 itu adalah A, 3 adalah B. Ya, karena dia berpusat di 1,3, di mana 1 itu A, 3 itu B. Ya enggak? Ya. Nah, sekarang XY-nya nilainya apa? Nah, XY itu adalah sebuah nilai atau poin-poin itu kan banyak sekali tuh, titik-titiknya itu. Yang mana dia itu pas banget dilalui dan satu lintasan dengan lingkaran. Nah, kita tahu nggak lingkaran itu melalui titik apa? Di sini kasih tahu nih, titik apa? 4,-1. Ini adalah X, di sini adalah Y. Maka 4 itu X. Maka kita tinggal ganti R kuadrat sama dengan 4 kurang 1 pangkat 2 ditambah Y-nya negatif 1. Ingat, Y-nya berapa? Negatif 1. Jangan 1. Jadi kayak kita ngambil satu paketnya, teman-teman ya. Nah, maka sama aja gimana? Negatif 1 kurang negatif 3. Negatif 1 kurang 3 maksud saya. Maka R pangkat 2 itu sama aja dengan 4 kurang 1, 3 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2. Nah, gini ya. Maka R pangkat 2 sama aja dengan 9 ditambah 16. Ada tahu berapa? Iya. R pangkat 2 itu adalah 25. Pak, perlu nggak saya cari R-nya sampai dengan 5? Sebenarnya boleh atau enggak sih, sebenarnya nggak masalah. Nah, karena kita disuruh mencari persamaan lingkaran, kita harus tahu titik pusat dan jari-jarinya. Kita sudah tahu. Maka persamaan lingkaran dimaksud adalah apa? Kita tulis di sini. R pangkat 2 sama dengan X dikurangi A dipangkatkan 2 ditambah Y dikurangi B dipangkatkan 2. Di mana R pangkat 2-nya apa? 25. 25 sama dengan X dikurangi A. A-nya berapa? Pusatnya adalah 1,3. Berarti A-nya 1 ditambah Y dikurangi 3. Bagian tanya, Pak, kenapa X-nya nggak diganti dengan angka? Tadi kan kita diganti. Oke, saya jawabnya seperti ini.
Kenapa kita ganti dengan angka? Karena tujuan kita adalah mencari jari-jarinya dulu. Sementara sekarang sudah dapat jari-jarinya, kita tidak perlu mengganti X dan Y-nya dengan angka. Kenapa? Karena X, Y-nya itu adalah variasinya banyak banget. Tidak harus ada 4,-1. Karena teman-teman, di sini kan titik pusatnya, lingkaran itu tersusun banyak sekali titik-titik yang berjarak sama dengan titik pusat. Kalau kita hanya mengambil satu sampel saja dan kita masukkan di sini dengan angka, titik yang lain bagaimana kabarnya? Banyak sekali. Berarti kita biarkan X dan Y saja. Sampai sini paham? Paham ya teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah ini nih yang sering banget keluar nanti ketika kita mempelajari lingkaran. Apa itu Pak? Persamaan lingkaran, tapi bentuk umum. Nah ini yang disebut bentuk umum, artinya bentuk yang umum, yang sering keluar, yang sering dipakai, dan sering banget ini jadi masalah nanti ketika teman-teman ngerjain soal. Kenapa? Karena teman-teman pasti akan ketemu si dia. Nah bagaimana bentuk umum ini bisa didapatkan, dan bagaimana kita mencari titik pusatnya, bagaimana kita mencari jari-jarinya daripada bentuk umum ini. Nah di sini sudah saya kasih clue, berawal dari sini loh teman-teman nih, dari X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R pangkat 2. Kok bisa Pak? Oke, pelan-pelan kita mulai ya. Sudah siapkan sekencangan sabuk dan let's go. Kita mulainya dari mana? Kita distributifkan ke dalam, kita jabarkan dulu. X kurang A pangkat 2, kalau saya boleh tuliskan ulang, maka X kurang A dikali dengan X kurang A ditambah Y kurang B dikali Y dengan kurang Y kurang B, iya, sama dengan R pangkat 2. Kita pisah tuh, kan pangkat 2 tuh ya. Kita distributifkan ke dalam, maka X kali X dapatnya X pangkat 2. X dengan negatif A, negatif AX. Di sini juga sama ya. Negatif AX, negatif A dengan negatif A adalah plus A kuadrat. Ini sama, Y dengan Y plus Y kuadrat. Y dengan negatif B jadi negatif B Y. Di sini juga sama, negatif B Y. Dan di sini adalah positif B kuadrat sama dengan R pangkat 2. Nah teman-teman, kumpulkan variabel-variabelnya itu di depan yang apa? Yang X dan Y, yang pangkat tertinggi apa? X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Kemudian koefisien yang ada X-nya gitu ya. Maka apa? Negatif A dengan negatif A kita jumlahkan ini. Jadi apa dia? Negatif 2AX. Kemudian yang Y juga nih, negatif 2BY. Dan sisanya adalah A pangkat 2 dengan B pangkat 2 ditambah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Gini ya teman-teman ya, benar ya? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya kelanjutan coret-coret yang saya kerjakan ini? Ada yang tahu nggak? Pak, ya, kalau misalkan R-nya itu saya pindahkan ke kiri, jadi semua itu di kiri dan di kanan itu 0, apakah boleh? Nah, benar teman-teman, itu biar memudahkan kita ya teman-teman. Kalau misalkan di ruas kiri 0 itu kayaknya lihatnya enak gitu ya, jadi R-nya ini kita pindahkan sebentar di ruas kiri seperti ini, jadi sebuah persamaan ya, ruas kanannya tuh 0. Cakep. Oke, good. Terus ada lagi nggak? Ada yang tahu nggak? Kita kira step selanjutnya ngapain ya kita ya? Nah, di situ saya stuck Pak, saya nggak ngerti Pak. Oke, saya akan ajak teman-teman supaya paham. Coba teman-teman, kita tadi berawal dari mana? Dari sini Pak. Sebelumnya dari mana? Dari sini. Nah sekarang kalau teman-teman saya garis gini, Oke, ada nggak kemiripan ya? Bentar Pak, saya amati dulu. Kemiripan ya Pak, sama-sama punya X pangkat 2. Oke, Y pangkat 2. Oke, tapi Pak yang bawah nggak punya AX Pak, tapi yang bawah punya apa? Negatif 2A. Ada variabel X nya? Ada. Kemudian yang di atas BY, yang bawah ada BY? Ada B kapital? Enggak ada. Dia punya negatif 2B, tapi ada Y nya. Dan yang ketiga adalah C. Di sini adalah C? Nggak ada. Tapi kalau kita tahu C itu adalah konstanta ya teman-teman. Nah, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah X ditambah B tambah C sama dengan 0. 0 sama dengan 0, kita sama dengan kan ya teman-teman. Ini kan 0 ya, di sini juga 0. Artinya apa? 0 sama dengan 0. 0 sama dengan 0 ya. Maka kita bisa tuliskan seperti apa nih teman-teman? X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan. Nah, karena 0 yang ini, maka di sini sampingnya adalah yang ini, karena 0 sama dengan 0 ya. Maka X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurangi 2AX dikurangi 2BY ditambah
Ops, nggak cukup. Saya geser sebentar. Oh, maaf. Ditambah A pangkat 2 ditambah B. Oh, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman ingat, di sini X, punya Y juga. Kita bisa kurangkan mereka ya, pindahkan jadi habis ya teman-teman. Sisanya apa? AX tambah B tambah C negatif 2X negatif 2B tambah A pangkat 2. Nah, ini kan menjadi suatu kesamaan. Artinya di ruas kiri dengan ruas kanan itu pasti nilainya sama teman-teman. Berarti kita bisa membuat persamaan untuk setiap masing-masing variabel. Kumpulkan mereka. Di sini AX dengan ini kita buat sama dengan, maka AX sama dengan negatif 2AX. Punya X dengan X bisa kita coret sebentar. Oke, bisa kita coret sebentar ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana nih teman-teman? Nah, di sini A sama dengan negatif 2A. Boleh nggak ya saya pindahkan A-nya? Menurut teman-teman kira-kira boleh nggak saya pindahkan A-nya? A-nya dipindahkan kemana memang Pak? A yang mana? Nah, gitu kan, A yang kecil. Kenapa? Karena pusat kita itu adalah A, B. A kecil dengan B kecil, bukan A besar dengan B besar. Maka A per negatif 2 itu sama dengan A. Nah, ini kan sama aja dengan pusat untuk yang lingkaran, tapi untuk khususnya yang variabel X. Benar nggak? Kemudian untuk yang B, ya teman-teman, BY dengan di sini negatif 2B. Nah, maka saya sama dengan kan B sama dengan negatif 2BY. Nah, punya Y, saya pindahkan seperti yang sampingnya, maka B dibagi negatif 2 sama dengan B. Nah, teman-teman ingat ya, ini kan sama aja A kecil dan B kecil ya teman-teman. Kalau kita kembalikan ke pusat lingkaran, maka A kecil, B kecil itu sama aja dengan A per negatif 2, B per negatif 2. Inilah pusat daripada lingkaran yang memiliki bentuk umum seperti ini. Nah, kita dapat pusatnya nih. Karena kalau misalkan saya tanya tadi, kapan sih atau gimana sih kita membentuk sebuah persamaan lingkar? Pertama teman-teman harus punya pusat lingkaran, and then jari-jari. Kita sudah punya pusatnya, bagaimana kita mencari jari-jarinya? Oh iya ya, jari-jarinya gimana Pak? Nah, kita sudah pakai A dan B-nya. Yang kita belum pakai apa? Iya, C-nya. C-nya dengan apa? Kalau teman-teman lihat ya, di sini C-nya itu dengan konstanta yang di sebelah kanan juga, yang ini. Nah, iya enggak teman-teman? Karena kan yang ruas kanan konstantanya yang itu, yang nggak ada variabelnya. Berarti pasangannya ya dengan yang itu juga. Benar ya? Nah, sekarang teman-teman, kita mulai dari situ. Saya pindahkan ke sini ya. Saya geser sedikit. Set. Oke. Maka C besar di ruas kiri itu sama aja dengan A kecil ditambah B dikurangi R pangkat 2. Ingat, ini A kecil dan B kecil, bukan A besar ya. Ini yang baru C gede. Nah, sekarang nih teman-teman, karena kan R dengan ABC itu beda ya teman-teman. Maksudnya beda teman sepermainan. Jadi R-nya aja yang kita pindahkan ke kiri, C-nya tetap di kanan. Paham maksud saya? Nah, R-nya kita pindahkan ke kiri nih, maka jadi R pangkat 2 sama dengan, nah C-nya yang kita pindahkan dia ke kanan, jadi negatif C. Oh sorry, C-nya kurang gede nih, nanti C kecil ini. C gede, nah gitu ya. Jadi karena mereka bukan teman sepermainan, R-nya kita pindahkan. Nah sekarang teman-teman, A kecil, B kecil, C gede. Kok nggak imbang? Pak, boleh nggak saya gedein A-nya langsung saya tulis besar gini? Nggak boleh. Tetapi ketika teman-teman mengkonversi atau mengganti A kecil dan B kecilnya itu menjadi si ada gedenya ini, itu boleh. Maksudnya iya, teman-teman tahu nilai A kecil itu adalah A besar dibagi negatif 2. Ganti. Maka A besar dibagi negatif 2. Ingat jangan lupa dipangkatkan 2, karena A pangkat 2 ya. Ditambah B juga sama. B besar dibagi dengan negatif 2 dipangkatkan 2 dikurangi C besar. Udah besar semua di kanan kan, maka R pangkat 2 itu sama dengan, nah ini kita bisa kuadratin, A pangkat 2 per 4 ditambah B pangkat 2 per 4 dikurangi C. Nah kalau ada yang tanya, terus Pak bagaimana kita mencari R? Ini udah dapat. R sama dengan akar daripada apa? A pangkat 2 per 4 ditambah B pangkat 2 per 4 dikurangi C. Inilah cara mencari R. Kita sudah dapat bagaimana mencari titik pusat, dan kita sudah dapat mencari jari-jarinya. Nah, maka teman-teman sudah bisa mencari nilai atau mencari persamaan lingkaran
ketika permasalahannya itu menggunakan bentuk umum. Oke, sampai sini paham? Kalau belum paham bisa diulangi lagi penjelasan saya sampai teman-teman benar-benar paham. Oke? Oke, sekarang kita coba latihan soalnya nih. Tadi kan kita udah bahas tuh gimana sih cara menentukan titik pusat jari-jari ketika bentuknya itu bentuk umum nih bersama lingkarannya ya. Bagaimana cara mencari jari-jari dan pusatnya? Di sini pusatnya kita bisa menggunakan A kapital dibagi negatif 2, B kapital dibagi negatif 2, dan mencari R-nya kita bisa menggunakan bentuk ini. Sekarang kita terapin tuh ilmu yang udah kita dapat ketika tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan berikut. Wow, sudah langsung kita pakai. Oke, sebenarnya cepat teman-teman karena kita sudah membuktikan dan kita sudah tahu bagaimana cara mencarinya. Pertama, kita disuruh mencari pusatnya. Bagaimana cara mencari pusat? Pusat adalah A kecil, B kecil. Ingat, A kecil, B kecil. Rumusnya apa? Kalau mencari pusatnya tadi. Oke, lupa Pak. Scroll ke atas. Teman-teman, inilah dia. Perkenalkan si pusat lingkaran. Nah, bagaimana kita mencari dengan A per negatif 2, B per negatif 2. Nah, sekarang teman-teman, bentuk umum persama lingkaran apa? X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, sekarang kalau bentuknya itu ini, A-nya yang mana? A besar loh, bukan A kecil, A besar. Berapa? Iya, 10 Pak. 10 ini adalah A-nya. B-nya yang mana? Negatif 8. B-nya adalah negatif 8. Nah, maka B-nya di sini. Maka X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, kita tahu A dan B-nya yang mana. Maka tinggal diganti aja. 10 dibagi negatif 2, negatif 8 dibagi negatif 2. Sama aja dengan berapa nih? Ini koordinat ya. Negatif 5,4. Inilah pusatnya. Gampang ya? Gampang banget Pak. Ini pusatnya teman-teman. Terus bagaimana cara mencari R-nya? R sama dengan akar daripada apa ini? Tadi lupa lagi Pak. Oke, saya geser lagi. R-nya adalah akar daripada A pangkat 2 per 4 tambah B pangkat 2 per 4 dikurangi C. Nah, sekarang kita tinggal masukin. Maka A pangkat 2 per 4 ditambah B pangkat 2 per 4 dikurangi C. A-nya berapa tadi? 10. Maka sama aja dengan akar dari 10 pangkat 2 dibagi 4 ditambah B-nya berapa? Negatif 8. Negatif 8 di pangkat 2 dibagi 4. C-nya berapa? Nih, negatif 8. Satu paket, jangan angka 8-nya tapi negatif 8. Maka dikurangi dengan negatif 8. Gitu. Paham ya? Nah, ini sama aja dengan berapa? Akar daripada 100 dibagi 4 ditambah 64 dibagi 4 ditambah 8. Nah, teman-teman berapa nih? 25 ditambah 64 bagi 4 16 Pak. Ditambah 8. Berapa nih? 25 tambah 16 tambah 28. Ada yang bisa nih teman-teman? Berapa 25 tambah 16? 25 tambah 16 itu adalah 41 ya teman-teman ya. 41 tambah 8, 49. Berapakah jawabannya? Jari-jarinya adalah 7. Sudah, kita suruh mencari jari-jarinya 7 dan pusat lingkarannya adalah negatif 5,4. Oke, sampai situ bisa teman-teman? Bisa ya?